Pada video kali ini, kita akan belajar tentang metabolisme. Untuk mengetahui apa itu metabolisme dan bagaimana proses metabolisme, tonton dan simak video ini. Nah, sebelum kita belajar tentang proses metabolisme lebih jauh, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu metabolisme. Nah, metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Selain itu, metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena dalam prosesnya menggunakan enzim sebagai katalisator. Nah, enzim-enzim ini yang akan membantu proses metabolisme dengan cara mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Metabolisme meliputi proses sintesis atau anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme. Keduanya memiliki sifat yang berlawanan. Anabolisme merupakan reaksi penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana, sedangkan katabolisme merupakan reaksi perombakan atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dalam prosesnya, anabolisme memerlukan energi, sedangkan katabolisme akan menghasilkan atau melepas energi. Dalam kehidupan sehari-hari, anabolisme dapat dicontohkan pada proses pembentukan glukosa oleh tumbuhan melalui fotosintesis. Sedangkan katabolisme dapat dicontohkan dengan proses respirasi. Salah satu contoh anabolisme adalah fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan menggunakan bantuan cahaya matahari. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana proses fotosintesis terjadi, simak penjelasan berikut ini. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yakni air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar dalam tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tubuh tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun, yang sering kita sebut dengan stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap cahaya dari matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan pada bagian lain, seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar dari stomata ke udara, kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Selanjutnya, kita akan membahas proses respirasi, yang merupakan salah satu contoh dari katabolisme. Tetapi, sebelum kita membahas proses respirasi tersebut, kita harus tahu dulu, apa itu respirasi? Respirasi yaitu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Hasil dari respirasi ini menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang dapat kita gunakan untuk beraktivitas. Nah, proses respirasi terjadi di mitokondria, di mana
Glukosa dengan bantuan oksigen akan diubah untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi. Nah, berikut ini adalah contoh reaksi kimia dari respirasi, di mana oksigen dan glukosa akan terlibat sebagai reaktan, yakni zat kimia yang bereaksi, sehingga menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi yang merupakan hasil reaksi tersebut. Dari penjelasan tadi, kita telah mempelajari bagaimana proses metabolisme. Sekarang, mari kita perkuat pemahaman dengan beberapa pertanyaan berikut ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.